Tapi yang ingin saya tanyakan mengapa kemudian ada tambahan, tapi itu tidak terjawab. Saya ingin menanyakan kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah apakah ini kemudian gugatan yang diajukan secara pribadi atau memang sudah dikonsultasikan dengan pimpinan KPK yang lain? Saya mengajukan gugatan sebagai kapasitas warga negara pribadi yang kebetulan menduduki jabatan sebagai pimpinan KPK. Tentu sebagai kolegial, walaupun tidak berkaitan dengan hak pimpinan yang lain, saya juga minta memberitahu lah. Oke, jadi berarti keputusan pribadi. Saya ingin ke Pak Novel kalau begitu untuk menanggapi putusan ini. Saya sempat membaca ada sebuah artikel, Anda sudah memberikan tanggapan di mana-mana. Anda mengatakan mengaku sedih begitu mendengar putusan MK ini. Apa sebenarnya yang mendasari kesedihan Anda ini? Mengapa membuat Anda menjadi sedih mendengar bahwa putusan MK akhirnya mengabulkan semua gugatan yang diajukan oleh Pak Gufron terkait dengan batas umur dan kemudian juga perpanjangan masa jabatan pimpinan? Baik, saya begini ya, kalau terkait dengan sedih tadi, saya sedih bukan berarti karena Nurul Gufron gembira, bukan ya, tapi memang saya tahu bahwa kepentingan gugatan ini kan kepentingan pribadi, tidak tampak ada kepentingan publik, apalagi kepentingan pemberantasan korupsi dalam gugatan ini. Kesedihan itu menjadi penting untuk saya sampaikan karena MK kemudian sepertinya memberikan peluang untuk bisa diperpanjangnya pimpinan KPK yang selama ini tidak tampak mereka bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh gitu. Jangankan memberantas korupsi, yang ada bermasalah ya. Kita tentu ingat masalah-masalahnya saja sampai sekarang masih belum bisa dituntaskan. Dan Dewan Pengawas belum pernah memeriksa mereka dengan jelas dan bisa transparan, akuntabel di tengah publik. Dan saya pikir justru masalah di Undang-Undang KPK itu adalah Dewan Pengawas yang tidak punya kewenangan, bukan masalah itu. Tapi alih-alih pimpinan KPK ini peduli ya dengan hal itu, mereka hanya menggugat untuk kepentingannya pribadi. Walaupun kemudian kalau melihat dari putusan MK ini, saya memandang bahwa putusan ini mestinya berlaku untuk periode berikutnya, bukan periode yang sekarang. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan juga. Tapi kembali lagi, kesedihan ini tentu karena kita semua berharap, termasuk saya orang yang salah satu dari semua dari warga negara yang lainnya yang concern dengan masalah pemberantasan korupsi. Dan kemudian ketika melihat pimpinan KPK yang sering sekali menunjukkan kontroversi, bahkan ada beberapa skandal-skandal besar. Artinya kita justru sering mendengarkan adanya skandal demi skandal, bukan prestasi demi prestasi. Oleh karena itu kesedihan itu sangat beralasan dan saya tentunya sangat khawatir apabila justru keadaan ini membuat senang para koruptor gitu ya. Dan tentu ini kalau kemudian ada pihak yang memaksakan kehendak untuk memberikan pimpinan KPK yang sekarang untuk menjadi perpanjang 1 tahun seandainya, itu adalah pukulan bagi pemberantasan korupsi yang tentunya sangat menyedihkan kita semua. Itu kalau poin kesedihannya seperti itu, Mbak.